warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai mahasiswa dalam menjalankan tugas PPG. Hari ini saya ingin mewawancarai atau menginterview saudara di sini sebagai guru di lembaga ini, ingin menanyakan apa kira-kira kendala atau problema yang terjadi dalam kelas yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya temukan dalam kelas itu ketika saya mengajar ialah kurangnya semangat belajar siswa terhadap pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Terus kemudian kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu tidak semangat atau tidak fokus mengikuti proses pembelajaran? Ya, secara umum saya sering menemukan yang menjadi penyebab kurangnya semangat belajar terhadap siswa diantaranya adalah kurangnya motivasi terhadap siswa, baik dari motivasi lingkungan atau motivasi dari orang tua dan motivasi dari teman. Kemudian tidak adanya pembelajaran yang menarik terhadap siswa karena adanya metode-metode yang monoton dari seorang guru, dan yang kedua kurangnya motivasi dari antara teman. Kadang-kala ada banyak teman yang nakal menjadi teman sehingga siswa yang dulunya itu rajin belajar jadi tidak rajin belajar karena adanya berteman dengan teman-teman yang tidak semangat belajar. Terus kalau seperti itu kira-kira bagaimana analisa Anda atau solusi bagaimana cara terbaik untuk menghadapi siswa yang semacam itu? Ya, saya kira solusinya bagaimana untuk mengatasi siswa yang seperti itu harusnya dimulai diantaranya pertama dari seorang guru, cara mempraktekkan penerapan pelajaran yang baik. Mulai zaman dahulu itu saya pengalaman saya belajar, kalau ada siswa kayak itu, siswa yang nakal, kurangnya semangat belajar, maka metode-metode yang sekiranya menarik terhadap siswa itu yang harus kita berikan. Di antaranya penerapan belajar yang baik ini yang harus dicontohkan oleh seorang guru dan diberikan kepada seorang siswa agar menjadi stimulan, rangsangan untuk semangat siswa belajar. Di antaranya yang diterapkan adalah pakem, yang dulunya itu pakem, tapi sekarang sudah berubah menjadi pakemi. Apa arti dari pakem itu? Ini yang harus diterapkan oleh seorang guru. Pembelajaran aktif. Artinya pembelajaran aktif ini seorang guru tidak hanya menggunakan metode ekspos di hadapan murid, akan tetapi bagaimana antara guru dan murid sama-sama aktif belajar. Tapi kalau hanya guru yang aktif di depan, modelnya ekspos atau pidato saja, dan muridnya menjadi pendengar setia, ini kurang aktif. Artinya siswanya tidak aktif. Ketika siswa tidak sama-sama aktif, maka ini menjadi penyebab bagaimana kurangnya semangat belajar. Dan diantaranya pakem ini diantaranya adalah pembelajaran aktif, efektif. Harus efektif. Artinya apa? Seorang guru ini harus punya contoh yang baik kepada murid. Efektif baik dari waktu, misalnya jam 8.00 guru seharusnya sudah berada di dalam kelas sebelum bel masuk. Kemudian langkah-langkah belajar yang sesuai dengan standar nasional itu yang harus dijalankan, tidak asal ngajar. Toh kalau misalnya masuk ke dalam kelas juga ayo mulai buka bukunya, tulis menonton sehingga gurunya hanya duduk manis di depan. Nah, ini menjadi semangat kurangnya, menjadi penyebab kurangnya semangat belajar terhadap siswa. Jadi kreatif, efektif pun juga menyenangkan. Menyenangkan ini artinya kalau ada guru mengajar di depan, bagaimana metode yang sekiranya menyenangkan kepada siswa. Tidak harus menakut-nakuti murid, tak harus mukul-mukul murid yang berlebihan, tak harus. Bagaimana siswa itu senang terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kalau guru sudah memberikan metode yang menyenangkan, siswa senang, maka dengan diri sendiri secara intrinsik muncullah rasa semangat dari siswa kalau memang sudah penerapan pembelajaran itu menyenangkan kepada murid. Karena
Kalau senang apapun, ngantuk walau ngantuk dan yang lainnya, yang dulunya tidak semangat, ketika melihat guru itu sudah menyampaikan materi dan menyenangkan kepada hati siswa, maka terbangunlah, terketuklah hati siswa mendengarkan dan memperhatikan terhadap materi yang disampaikan oleh guru kalau guru sudah memberikan materi yang menyenangkan. Kemudian faktor ekstrinsiknya diantaranya adalah bagaimana siswa itu tidak berteman dengan siswa yang nakal, siswa yang tidak semangat belajar. Dan yang kedua dari faktor ekstrinsiknya ialah siswa harus berada dalam lingkungan belajar. Kalau memang seperti sekarang, hanya belajar di dalam kelas 45 menit, misalnya 1 jam atau 2 jam, pulang ke rumahnya, di rumahnya tidak ada didikan untuk merojaah terhadap pelajaran yang diberikan di sekolah, hanya pakai geng-geng motor dan yang lainnya, selebihnya dari belajar, ini tidak akan menjadi motivasi terhadap murid terhadap semangat belajar. Ini faktor ekstrinsik. Itu mungkin yang temuan yang saya temukan dan solusi-solusinya ketika saya mengajar di madrasah ini. Baiklah, saya kira jawabannya sangat dapat dipahami dan memuaskan. Semoga Bapak dalam menjalankan tugas lebih baik lagi dan menerapkan ilmu yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.